Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Allahumma sholli wa sallim ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, alhamdulillah kita bertemu kembali di segmen Jibril. Kali ini kita di indoor ya, biar tidak bosan dengan suasana kajian ini. Masih kelanjutan dari kajian tentang membangun personality. Saya lupa ini udah episode yang keberapa. Cuman di episode kali ini, di part kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah fenomena pada nafs kita. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang berbagai fenomena pada nafs kita itu, bahwa salah satu kerugian, ya, salah satu kerugian yang kita lakukan pada nafsu kita adalah tidak mengenal kitabullah, tidak mengenal pedoman baku, ya, seperti halnya kita mengenal anak kita sendiri. Selanjutnya ada istilah yang disebut dengan manusia itu suka atau gemar membuat noda atau aib, atau dalam bahasa Al-Quran yang disebut dengan ithmun. Ini sudah menjadi hampir seluruh umat manusia, sudah menjadi kebiasaan, ya, bahwasanya manusia itu kerap bahkan tidak bisa menghindar dari yang namanya membuat noda atau dosa atau aib, baik secara zahir maupun secara batin, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Masalahnya yang rancu saat ini adalah sebegitu mudahnya manusia mengatakan dosa, sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit berdosa. Nah, yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah yang bagaimana sih yang disebut dengan dosa itu. Ya, saya akan menjelaskan kategori yang termasuk dalam perbuatan dosa, atau yang termasuk dengan membuat noda atau aib atau ithmun dalam bahasa Quran. Tentunya semua akan saya kaji sesuai dengan referensi kitabullah. Yang mana saja yang disebut dengan dosa itu. Jadi kita mengenal bentuk-bentuk noda, bentuk-bentuk aib yang kita lakukan pada diri kita sendiri, pada nafsu kita sendiri. Yang pertama itu di surat An-Nisa ayat 48. Sahabat boleh dibuka Qurannya, karena yang saya sampaikan adalah data, ya, bukan pendapat. Yang saya sampaikan adalah data dari kitabullah, bukan pendapat dari pikiran saya sendiri. Di surat An-Nisa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni syirik, dan Dia mengampuni segala noda selain daripada itu bagi siapapun yang parah sukanya kepada Allah. Siapapun yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah membuat noda atau membuat dosa yang azim, yang besar. Nah, sahabat jelas sekali di sini katakan bahwasanya syirik itu termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, yang menjadi masalah lagi, seakan-akan syirik itu hanya berlaku untuk orang-orang yang di luar Islam. Ini paradigma kita yang tertanam saat ini. Padahal di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir dikatakan, ini boleh dibuka surat Al-Kahfi ayat 110, ya. Di ayat terakhirnya itu jelas, kita aksentuasi pada kalimat terakhirnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan. Nah, jelas sekali itu lanya merupakan la nahiyah, artinya lafaz negasi, ada larangan misalnya, janganlah ia mempersekutukan dengan seorang pun dalam bi'ibadati Rabbih, dalam beribadah kepada Rabb-nya. Nah, ini sangat membuat kita tercengang. Kenapa? Ternyata dalam ibadah juga terdapat, bisa terjadi, bahkan sangat kemungkinan terjadi adanya syirik. Ya, syirik itu artinya tidak lagi mengahadkan Allah, tidak lagi menjadikan Allah itu sebagai standar destinasi. Ya, artinya tidak lagi mengkufukan Allah. Nah, membuat kufu bagi Allah, membuat tandingan untuk Allah. Bagaimana contohnya? Dalam ibadah itu bisa terjadi syirik. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari ketika kita melaksanakan ibadah. Justru tersirat adanya interest bahwasannya kita ingin disanjung, kita ingin diagung, kita ingin dibesarkan. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggap ibadahnya itulah yang menjadi standar destinasinya. Artinya Allah terlepas dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Disinilah terjadinya syirik secara halus, dan ini butuh kejujuran yang sangat mendalam. Perlu introspeksi dan retrospeksi yang sangat jujur dan terbuka. Di saat kita melaksanakan ibadah, siapa yang kita agungkan? Allah atau diri kita sendiri? Jawabannya ada pada diri kita pribadi masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.